Nah, untuk selanjutnya ada anggaran beban operasi, adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang terjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Contoh kegiatan penjualan adalah menerima order penjualan dan mengirim barang dan jasa kepada pelanggan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah contoh kegiatan administrasi perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan tersebut memerlukan sumber daya untuk dapat terlaksana yang pada akhirnya memerlukan biaya. Biaya operasional secara umum beban operasional dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu beban penjualan atau selling expense. Beban penjualan adalah beban yang muncul dan aktivitasi penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya seperti gaji wiraniaga atau salesman, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Terus ada beban administratif yaitu beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umumnya yang dilakukan oleh perusahaan, seperti gaji staf akuntansi dan keuangan, seperti biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi, sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi itu yang pertama adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, tarif pajak penghasilan badan, dan anggaran kas. Anggaran laba rugi perusahaan manufaktur menjelaskan tentang penyusunan anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur atau pabrik. Anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagang atau jasa. Perbedaannya terletak pada penentuan beban pokok penjualan yang sedikit lebih rumit pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan jasa lainnya. Nah, menghitung nilai persediaan akhir barang jadi itu salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang. Jadi yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau yang biasa kita kenal sebagai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya, persediaan cost, flow assumption yang digunakan untuk perusahaan. Dua asumsi arus biaya persediaan yang dibahas di sini seperti FIFO, freeze in, freeze out, terus average. Nah, metode FIFO dan average. Metode FIFO itu mengasumsi bahwa biaya persediaan barang jadi yang memproduksi pertama kali dalam suatu periode yang menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari persediaan barang jadi yang akhirnya dibuat dalam suatu periode. Yang kedua, metode average itu mengasumsi bahwa biaya persediaan barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Nah, untuk selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang. Karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Anggaran kas juga memberikan informasi kepada manajemen tentang kemungkinan adanya kekurangan uang kas, pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas yang akan dialami oleh perusahaan pada periode mendatang. Sumber informasi penyusunan anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan
menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Informasi tentang penjualan akan lebih berguna dalam penyusunan anggaran kas. Jika perusahaan mampu membagi penjualannya menjadi penjualan secara kredit dan tunai, hal ini karena hanya penjualan secara tunai yang akan dimasukkan ke bagian penerimaan kas. Penjualan secara kredit dapat dimasukkan ke anggaran kas apabila perusahaan telah mampu menagih piutang pelanggannya. Yang kedua, pada penagihan piutang, pola penagihan piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggannya. Yang ketiga, ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku menyajikan informasi tentang pembelian bahan baku dalam satu periode anggaran. Hal ini penting, yang harus diingat adalah hanya pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai yang dimasukkan ke anggaran kas. Pembelian secara kredit baru dimasukkan ke pengeluaran kas apabila perusahaan telah melunasi utang dagangnya kepada pemasok. Sumber informasi penyusutan anggaran kas. Yang pertama, pola pelunasan utang dagang untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan dan kepada pemasok. Perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagangnya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menyajikan informasi tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam satu periode untuk menunjang proses kegiatan produksi perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung saja yang dibiayakan secara tunai dalam periode anggaran tersebut. Untuk selanjutnya ada pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggannya. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dan manajemen piutang dagangnya. Semakin baik manajer piutang dagangnya, misalnya hanya memberikan kepada pelanggan yang layak dan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan selalu dimonitor, maka semakin kecil kemungkinan adanya peluang pelanggan yang tidak tertagih. Nah, pola penagihan piutang dagang yaitu kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk membeli kebutuhan operasinya, seperti misalnya membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Jangka waktu yang diperkirakan atau yang diperlukan oleh setiap perusahaan juga dapat menagih piutang dagangnya, tergantung pada jenis usaha dari karakteristik pelanggannya. Perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang untuk setiap pelanggannya secara bulanan agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah piutang dagang yang dapat ditagih setiap bulannya.